Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Naili Amanatul Laila dari Pendidikan Fisika 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Arduino Science Journal. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan eksperimen di bidang sains. Di masa pandemi ini, aplikasi Arduino Science Journal sangat membantu siswa maupun mahasiswa untuk melakukan praktikum mandiri. Mereka tidak perlu membeli alat-alat laboratorium yang harganya cukup mahal. Mereka hanya perlu menggunakan aplikasi ini pada smartphone mereka. Agar aplikasi ini terpasang pada smartphone kita, langsung saja kita buka Play Store. Dan kita ketik nama aplikasinya di kolom pencarian. Setelah muncul seperti ini, klik install. Kita tunggu hingga aplikasinya selesai terinstall. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya dan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus mendaftar menggunakan email, Facebook, ataupun yang lainnya. Untuk memulai eksperimen, kita klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah, kemudian klik sensor. Di sini ada beberapa sensor yang disediakan. Pertama ada cahaya sekitar dalam satuan lux, intensitas suara dalam satuan desibel, pitch atau frekuensi dalam satuan hertz, akselerometer linier atau yang sering kita kenal dengan percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan ini yaitu percepatan dalam sumbu X, dalam sumbu Y, dan juga dalam sumbu Z. Kemudian ini percepatan, tapi ini hanya dalam sumbu X, ini hanya dalam sumbu Y, dan ini hanya dalam sumbu Z. Kemudian sensor kompas dalam satuan derajat, dan yang terakhir magnetometer dalam satuan mikrotesla. Sekarang saya mau mencoba sensor cahaya sekitar. Misalnya, di sini saya mau melakukan eksperimen untuk mengamati perbedaan jumlah cahaya yang dihasilkan oleh lampu yang mempunyai daya berbeda. Misalnya lampu 1 mempunyai daya 10 watt, lampu 2 mempunyai daya 5 watt. Apakah jumlah cahaya yang dihasilkan oleh kedua lampu itu sama atau berbeda? Dan untuk mencatat hasil eksperimen, kita bisa klik snapshot, atau jika kita ingin memperoleh nilai rata-ratanya, kita klik rekam. Saat merekam, kita bisa menambahkan catatan dengan klik SMS. Misalnya, kita mau menuliskan besarnya daya pada lampu yang sedang diamati, yaitu 10 watt. Kita juga bisa menuliskan besarnya cahaya pada waktu tertentu, yaitu dengan klik snapshot. Jika kita ingin menambahkan gambar, misalnya kita mau menambahkan gambar lampu 10 watt. Jika kita punya di galeri, kita bisa klik galeri. Jika kita tidak punya gambarnya di galeri, kita bisa menggunakan kamera. Setelah eksperimen selesai, kita klik berhenti. Hasilnya sudah bisa kita amati pada halaman sebelumnya. Ya, ini adalah hasil yang baru saja kita amati.
Ini adalah hasil snapshot sebelum kita melakukan perekaman, dan ini adalah hasil perekaman. Untuk 10 watt ini yaitu hasil dari catatan. Untuk ini hasil snapshot saat kita melakukan rekaman, dan ini gambar yang kita masukkan. Untuk melakukan eksperimen kedua, kita bisa melakukannya dengan cara yang sama saat melakukan eksperimen 1. Untuk menambahkan sensor yang berbeda, kita klik tambahkan sensor. Langkah selanjutnya sama seperti eksperimen pada sensor cahaya sekitar. Data hasil eksperimen bisa kita lihat di halaman sebelumnya. Di halaman ini, kita juga bisa menambahkan judul dengan klik gambar ballpoint yang ada di bagian atas, dan kemudian kita tulis nama eksperimennya. Misalnya saya menuliskan eksperimen 1. Di sini kita juga bisa menambahkan foto, tapi saya tidak akan menambahkan. Ya. Judul dan juga data-datanya sudah tercatat semua di halaman ini. Sekarang kita kembali pada halaman awal, dan di sini sudah tersimpan eksperimen yang kita lakukan sebelumnya.